Oke, jadi gini ada statement. Oke, ada statement mengenai katanya karyawan saya, mantan karyawan saya yang 2 tahun lalu itu dia speak up katanya gitu. Ada ya, kita dengar. Dia bilang bahwa dia mengundurkan diri. Saya tahu siapa orangnya gitu. Tapi saya pastikan dia bukan mengundurkan diri tapi dipecat karena suatu kesalahan yang buat kita adalah kesalahan besar. Itu saya tahu siapa kok orangnya. Itu makanya dalam perusahaan kan sebenarnya ketika dia resign wajar aja ada namanya dia tidak boleh membongkar rahasia perusahaan, itu wajar-wajar aja gitu, itu sah-sah aja dalam perusahaan gitu, nggak ada pengancaman kok. Ya cuman menulis pernyataan bahwa dia tidak akan membongkar apapun rahasia dari perusahaan tersebut gitu, dan buat saya sih sah gitu. Nah tapi dengan adanya ini nggak apa-apa, sekali lagi jadi saya pun bisa tahu arahnya saya nih nanti akan fight kemana gitu. Jadi ya kalau emang mau ada yang speak up terkait 2 tahun lalu dan lain-lain, nggak apa-apa, silahkan aja, saya tunggu malah ya. Mungkin Gitu. kita mau diangkat derajatnya sama Allah ya kan, dijauhkan dari orang-orang yang menzalimi ya kan. Iya, saya juga kalau misalnya pribadi ya, kan yang namanya kita manusia pasti meresponnya harus sama manusia. Jadi ya sudahlah, kita diamin aja, kita yang waras gitu ya, kita yang sehat di sini, lihat nanti aja seperti apa. Itu sih. Lebih baik ngurusin ODGJ ya daripada Iya, yang mendingan ngurus ODGJ sekalian dibandingin yang katanya waras tapi kelakuan lebih dari ODGJ. Betul. Ada sebutannya nih, waktu mengurus ODGJ ini ada nggak Tenovi rasakan bahwa ternyata dia ngerti loh gitu kan, kadang gitu ya, ada nggak bahwa dia ada rasa berterima kasihnya gitu loh, bahwa ada waktu itu video viral banget, gak nyangka juga sih viral. Saya waktu itu nanganin ODGJ Bu siapa ya namanya, saya lupa lah, yang ngegigit tangan saya yang di mobil. Oh iya, yang sampai luka itu ya. Yang saya sampai nangis soalnya itu sakit banget, digigit sampai ke tulang-tulang kan. Iya, sampai berdarah gitu. Nah itu pun setelah kita obatin ke rumah sakit jiwa, dia udah tenang, udah sehat, dia minta maaf sama saya. Dia menyadari gitu loh, waktu itu dia katanya tuh nggak sadar gitu, secara emosional dia tidak bisa kontrol gitu. Itu ODGJ segitunya ya, yang lupa ingatan, dia ada diagnosa dari rumah sakit bahwa dia adalah skizo. Nah ini yang katanya normal, kok jadi pertanyaan kelakuannya lebih dari ODGJ. Itu aja sih. Saya nggak pernah. ODGJ sering ngamuk. Dia sering ngamuk, dia bobo anaknya. Makanya kita nggak pernah nemuin ODGJ yang kelakuannya kayak begitu tuh, kayak manusia sebelah tuh, nggak ada kita. Makanya kan Tenovi dibilang masih mending ODGJ masih tahu berterima kasih. Iya. Kalau saya sih simpel aja ya. Secara personal saya emang kayak gini orangnya. Namanya juga manusia, pasti kita mah ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Nggak mungkin lah saya kayak malaikat, saya kayak bidadari. Makanya kalau saya dicap kayak gitu saya nggak mau gitu loh. Karena saya pun secara manusia pasti akan pernah melakukan dosa, disengaja maupun tidak disengaja. Saya nggak pernah bilang saya sempurna gitu loh. Tapi bukan berarti itu ya, maksudnya kok ada statement-statement seolah-olah jadi pembunuhan karakter. Kalau untuk saya pribadi gitu, itu maksudnya tuh apa gitu, saya nggak ngerti tujuannya apa. Kes Agus kok nyerempet-nyerempet yang lain, situ tuh lawyer ya, ada lagi gitu kok dilebarkan, jadi panjang kali lebar. kayaknya gini deh Pak, yuk saya bawa yuk Pak ke Grogol, mau nggak Pak, ke Durensawit, ke rumah sakit jiwa, coba cek Pak, ada kelainan jiwa nggak Pak? Feeling saya sih ada Pak, soalnya hatinya tuh busuk banget tuh. Tapi gimana sih Teh? Ini kita cerita biasa aja ya. Saya tuh bingungnya gini, kok sampai Merembet mengenai gitu. sampai hidung dioperasi, maksud saya gitu loh. Memangnya kalau saya operasi hidung, saya apa hubungannya sama orang lain tuh ya? Misalnya nih, kalau saya operasi hidung kenapa ya kira-kira? Ya nggak tahu ya, saya juga kalau ditanya juga saya nggak paham lah. Misalnya saya melakukan itulah duit saya ngapain? Setuju. Iya, baru mau ngomong. Saya ya nggak, yang ngelakuin minta duit. saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi saya yang ngurus. Ngapain orang so peduli, emang bayarin? Itu kan enggak ya. Makanya aneh juga. Kadang tuh orang-orang yang ngusik yayasan kita gitu, bantu kagak, nyumbang kagak, bacot doang.
Itulah teh, manusia tuh bermacam-macam ya teh. Teh, tahun berapa teh? Saya mau pengen tahu nih. Mulai tahun berapa sih sudah terjun di ini? Saya soalnya nanti sekarang loh, ini baru saya scroll cari tahu teh. Lama. Aku bikin YouTube 2020, tapi sebelum bikin YouTube aku tuh ikut-ikut ke yayasan sama Irfan Hakim sama Rian TV. Sebelumnya YouTube tuh emang seneng aja gitu, sosial, bantu-bantu. Waktu itu di yayasan Tasik tuh. Terus sebelumnya juga aku sering ke Bina Daksa, boleh dicek di Cengkareng, itu belum punya YouTube. Bina Daksa itu yayasan bukan yayasan, dinas dari pemerintah, dia tuh untuk disabilitas mental dan fisik gitu. Itu ada di daerah. Terus ada juga saya di lansia di Jakarta Barat, itu juga sama. Itu kalau dibilang sombong ya, tapi ini sekedar sharing. Saya emang peduli karena ajaran orang tua saya begitu, untuk peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak passion, senang gitu. Makanya kalau misalnya ditanya terlebih dahulu kalau emang kita niat cari duit ya, dari awal kita bikin YouTube dulu baru sosial. Nah ini kan aku sosial dulu baru bikin YouTube. Kan kalau saya mindset pribadi ya gini pola pikir saya, kenapa enggak kita bikin YouTube, kita sosial, uangnya kan juga untuk mereka, untuk bantu-bantu. Setuju. Gitu, malah dengan cara saya seperti ini saya bisa meluaskan bantuan ke seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita nih nggak ada bantuan dari penghasilan YouTube, saya nggak bisa sampai ke Riau, saya nggak bisa bantu orang sampai jauh-jauh. Ya ongkos dari mana, duit dari mana? Sekaya-kayanya orang kalau misalnya tidak bekerja ya tidak bisa dapat duit. Gitu. Kan saya nggak bisa ngepet ya. Real dong Mbak. Menarik. Saya tuh gini loh teh ya, kenapa saya kemudian tertarik waktu awal saya dapat informasi ini. Saya kepikiran gini, sesama saudara saja, ODGJ itu kadang sudah nggak diurus. Ini saya tidak menuduh siapa-siapa sebetulnya. Maka saya kagum. Kedua, saya kepikirannya kalau saya ketemu dan jumpa saudara-saudara kita yang mungkin saja saya bisa komunikasi dengan Teteh kan, misalnya kan, bisa saling percaya ini bisa nggak dibantu. Tidak seperti itu ya kepikirannya ya teman-teman itu. Saya juga di situ saya nggak bisa ketemu tuh. Mungkin Wakanda ini yang bisa ngerti karena siapa tahu satu aliran, mungkin Wakanda cuma ngomong Bang. Jangan dia macam begitu Bang. Sebelumnya saya ini jujur ya, sedikit kesel nama Amaos ini. Kenapa saya bilang kesel? Karena menurut saya kasus ini kasus receh. Mohon maaf sebelumnya, maaf ya. Kasus receh, gorengan, goreng. Ya bagus. Cepat jujurnya cepat. Mohon maaf sebelumnya. Bukan saya untuk merendahkan sebuah kasus ya, karena nominalnya itu nggak sebanding dengan energi yang kita ini kayak seperti Bumi Bar ya kan. Terus saya tidak sebanding lah pemikiran kita ini untuk mengulitin kasus ini gitu lah awal mulanya. Jujur aja, saya sempat berdebat sama beliau, Bung, bukan di sini tempat ente, gue bilang kan. Jujur aja saya bilang kasus receh ini digoreng. Kita sama-sama tahu lah barang ini barang digoreng. Di podcast itu udah salaman, udah salaman. Kita sama-sama tahu udah salaman ya kan. Tapi siapa berjalannya waktu udah 4 hari ini nggak beres-beres ini kasus ini kan. Tapi ditambah lagi ada Bang Rasman naik. Wah ini kalau emang Bang Rasman naik ikut naik ke Tenopi sekalian rame gua bikin ruwet aja sekalian yang bikin gue gitu awal mulanya Bung. Iya benar Bang Rasman naik ya teh ya. Iya kalau Rasman nggak naik, Rasman nggak ada naik di DVD ya di YouTube itu gua lihat di breaking news ya. Mungkin gua bakal menawarkan diri. Gak bakal gua buka komen ini. Jadi kalau Rasman nggak naik, udah mati. Kalau Rasman udah speak up kan, kalau dia sampai masuk ke Nopi ini udahlah sekalian lah, bikin rame, sekalian bikin panjang sekalian. Bikin gitu. Abang yang ngomong di sini kan, harusnya itu Rasman aja Bang yang masuk supaya lebih rame. Kan Abang juga yang ngomong gitu. Iya, gue pernah ngomong kayak gitu, makanya siapa yang jujur ke Nopi, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman di sini. Saya repetin sama Pak Tanda ini memang direpet urgensinya apa? Urgensinya apa coba? Udah salaman loh di dance. Iya, Itulah Pak gunanya ada setan-setan yang merasuk. Nah itulah setan-setan itu akan masuk gitu. Jadi sebenarnya gini, ini pemotoran paksa semua. Siapa ribut, siapa telepon-teleponan? Setan lu saya bilang. Prabowo dilantik ya. Walaupun saya bukan pendukung Prabowo dilantik, tenggelam berita itu. Kurang ajar di Komal ini.
Asli. Baru kesannya kan saya yang bersuara juga pertama kan, Wakanda, wah kenapa ribut ini? Ini mengurus soal dana pendidikan segala macam itu ya. Cita-cita negara kita itu Pak. Taruh Bung Mimbar, bukan berarti gue merendahkan sebuah kasus ya, karena gue melihat dari segi pandang, karena semakin kita banyak yang menggoreng, semakin keruh nih sebuah suasana gitu loh. Pikir gue seperti saya itu pikirkan kan. satu malam loh abang itu supaya kembali ke jalan yang lurus bang. Satu malam saya pikirkan khusus abang itu. Karena sebuah peristiwa kalau ditambah lagi kita Kesimpulan, langsung kesimpulan. jadi kompor itu nambah keruh ya, katakan sampai saat ini nambah keruh kan. Tenovi, ya. Tenovi, aku mau tanya dong. Iya. Ini Mbak yang masalah uang Wawa itu yang 98 juta itu gimana Mbak jadinya? Gimana apanya tuh? Iya, maksudnya itu kan kebanyakan para donatur ada yang nggak bisa terima nih Mbak dari mereka yang udah donasi gitu kan. Nah maksudnya itu masih dibahas nggak, maksudnya gimana nih yang 98 juta, apa emang harus ada penggantian atau gimana gitu loh Mbak? Kan kebanyakan pasti kan yang para donatur itu bertanya-tanya dong uang yang itu gitu loh Mbak. Ya itu aku nggak tahu deh untuk itu ya, karena kan sekarang amanahku adalah mengamankan sisa yang ada gitu loh. Sisa yang ada berapa? 1,3 kan ya sudah. Iya betul. Saat ini kita pegang 1,3 tersebut gitu. Iya. Aku sedih kalau Mbak Novi, Allah sampai segitunya orang sama Mbak Novi gitu loh. Aku yang 1,3 ya kak? Nggak apa-apa. Ini 1,3 betul. Oke, saya mau gini aja. Aku cerita ya. Saya mau himbau dulu kak, sebentar, yang 5 miliar sekarang disampaikan sama ibu-ibu ini. Yang punya 5 miliar itu daripada ribut yang gak karu-karuan begini, kalau betul-betul membantu kasih Agus itu 1M. Jadi masih ada 1,3 kan? Itu sudah bisa dia bantu di mana-mana Agus itu sampai di ujung kulon itu. Kalau gitu nah, aku mau nanya, aku mau buat pertanyaan. Kok katanya ada 5M, tapi 1,3 minta dikembaliin. Gimana ceritanya tuh? Nah itu dia, baru mau ngomong itu. Kalau buat ada 5M, buat apa 1,3 dikorek-korek? Udah aja kasih buat yang membutuhkan. Masih banyak loh yang bisa ditolong dengan uang 1,3. Apa harus bahas macam-macam sampai Gini aja deh, buat gua aja bagi mobil Rubicon. Yuk, setuju, kita bagi-bagi aja. Gue pengen ganti mobil Rubicon, bisa nggak buat gua aja ya? Kalau bisa. Ya mimpi lah, mimpi Anda. Itu bang, minta sama yang 5M, abang pinjam aja dulu. Kalau Oma nyimak gini ya, Bung Mimbat, itu semua pemutaran fakta semua. Makanya daripada di siang kan gua bikin tema kan host numpang pansos. Itu benar-benar tamparan bener itu kalau memang orang yang mengamati tentang tema gua itu. Itu jangan Tenovi, saya mau nanya nih. Kalau aku Tenovi, pribadi ya. Kalau aku pribadi ya itu 5M kebanyakan. 1M tuh saya beli tanah di Bogor, saya wakafkan tuh untuk orang untuk Setuju, yuk, yayasan, betul. benar, untuk nampung tuh orang-orang terlantar, kita bantu pemerintah. Teh, mau tahu kita selanjutnya? Coba DM saya Teh, saya kasih cerita selanjutnya nanti, tapi Teteh jangan cerita kemana-mana ya. Novi, kalau ada 1M bikin yayasan buat nampung orang-orang yang stres itu ya. Nah, nampung seperti host ini. Nampung seperti host, tampung host ini, tampung. Makanya kita kawal. Ada yang mau gantung tonggak. Ada hal yang saya kaget tadi setelah saya turun dari gunung. Saya sengaja nggak live dari pagi karena hari Jumat ya. Tapi ternyata pemali saya live hari Jumat sebelum Jumat, abang itu langgar itu dan menjadi rahmat bagi abang. Gue kan tadi siang tuh kehilangan lu Bung, beneran. Ini Bung Mimbar tuh nggak keluar, nggak komal kan. Habis selesai udah coba iseng-iseng kan. Gue iseng-iseng lihat YouTube-nya Tenovi kan, gue pelajari dulu kan. Ya udahlah, terus nongol itu si kodok lagi, si Rasman kan. Saya siap membantu Tenovi. Oh, ini bahan gue buat goreng ini sekalian. Nah, itu iya. Yang itu biarin Pak, biar ketemu Rasman sama Farhat, kan sama ininya berdua. Jadi kita tinggal hanya penonton. Ada penonton Kita pertama di bawah gini. tadi. Tahu nggak siapa yang nonton di bawah tadi itu? Tahu. Ada yang sempat tahu nggak? Yang mana? Mas salutnya gini. Kabur dia. Saya kira dia mau naik loh itu. Nggak usah lah saya sebut, lanjut aja.
Tahu, tahu. Barusan yang doubling Oma juga tahu. Intinya gini, coba ibu-ibu di sini mau nggak nih ODGJ yang kotor apa tanpa rasa jijik? Nah itulah yang kata Oma, aku pernah ngurus orang tua, mungkin gimana Tenovi ya, yang ngurus itu banyak gitu Oma. Aku Itu ngurusin rasanya mertua. nikmat sekali. Iya. Aku ngurusin yang namanya mertua dan kotorannya gitu kan, sampai Iya, tapi- ngurus nggak ada gitu. Gimana yang Tenovi segitu banyaknya orang yang dibantu gitu, menguji Iya. kesadarannya, gimana orang lain yang bisa seperti Teteh Iya. gitu. Kalau Kalau kita saya- orang tua masih ada ikatan. Ini kan Kalau orang lain saya- kalau Novi. Kalau saya pribadi agak lucu, agak menggelitik ketika ada statement yang ngomong baru ngurus 5 anak aja sama, maaf ya, kalau saya bilangnya kan satu orang tidak bisa melihat ya, kalau dia kan satu orang buta gitu. Udah bertingkah sombong apalah segala macam gitu ya statementnya. Lah, jangan dilihat sekarang. Kita kemarin 15 anak diambil linsos, gimana ceritanya? Satu anak aja susu berapa 1 bulan? Ini 15 anak kita rawat tanpa ada bantuan dari donatur atau Betul, betul. pemerintah. Betul. Keluar masuk ODGJ, siapa yang bayar? Kalau orang terlantar kita urus, ada nggak dia BPJS? Bodo-bodo BPJS, KTP itu nggak punya kan? Saya yang bayar. Tapi maaf, bukan saya ria, enggak. Ini saya hanya Enggak, share memang aja. bukti. Oma kan Oma mengikuti YouTube-nya. Bisa nggak ibu-ibu yang saya hormati ini di atas gantian nggak sama di bawah? Soalnya banyak yang antri mau naik itu nggak enak juga saya lihat ini. Iya deh Bang. Oke. Ya, Tenovi. Ganti-gantian ya. Thank you. Oke ya, Tenovi. Semangat. Nanti Encok Oma tidur Oma. Makasih ya, Oma doa tidur. kalian. Bangun, diam. Semangat, Tenovi. Itu Novi, ada nggak tempat buat orang yang seperti ini nih? Wakanda ini harus direhab dia. Ya. Oma cuma Kayaknya tidur Oma. bukan cuma direhab, harus diruqyah kayaknya. Iya benar, Wakanda ini harus diruqyah. Enggak, kalau Wakanda ini belum terlalu parah dia, cuman sedikit-sedikit aja sih. Kalau selat minum obat dia begini. Oma bobo Oma. Nanti Encok Oma. Saya direkretin Wakanda ini ngeri, betul-betul Wakanda. Astagfirullahaladzim. Enak mau bicara ya? Silakan, yang baru naik silakan langsung aja tiktokan kita. Ada nih yang typing namanya Dungu, dia bilang ini niat donasi apa enggak, Nov? Donasi kok diminta lagi tuh, donasi apa utang? Lah kan itu donasi dibayar utang, nggak lupa ya. Terus uangnya uang siapa ya? Oke. Uang donatur. Marina, kita akan gantian Marina sama yang lain ya. Silakan. Oke, Yang baru naik, yuk. yang baru- Selamat malam. Pengen bicara, belum bicara dari tadi. Silakan. Oma bobo. Nanti Encok ya. Silakan Kak Mira di atas. Terima kasih ya, Bung Mubad. Karena katanya seperti yang kita tahu ya, di ID-nya Pak Hat itu kan luar biasa ya. Saya aja yang di IG itu Nggak kedengaran ya? Nggak dengar saya itu. kedengeran. Ya tadi nggak kedengaran. Diulang lagi Mbak. Ya silakan. Yang lain di mute ya, yang lain di mic-nya di ini ya. Gimana? Seperti yang kita tahu ya, kita baca di ID-nya apa itu luar biasa, aku banget. Lakukan itu kebanyakan blok ya dan membuli. Ada rencana nggak untuk mengkasuskan itu? Aku nggak bisa jawab itu. Itu bukan kuasaku. Dan jujur, aku pun ngapain membuka-buka langkah aku itu, sama juga aku mengasih celah untuk mereka. Jadi aku akan silent, apapun langkahku ke depannya aku nggak akan speak up gitu. Dan lagi pula ranahku ini hanya membahas terkait aku aja, bukan soal kasusku. Ya. Karena aku udah punya kuasa hukum juga yang nantinya akan menjelaskan gitu. Sakit hati Tenovi rasanya. Iya. Ya, saya kira itu jawabannya ya. Nggak, Oke, kalau silakan, aku Pak. pribadi Lain boleh. Mbak, kalau aku pribadi Mbak, udah kita mau dikatain apa ya nggak usah sakit hati lah. Saya jujur kalau dibilang sakit, kecewa, tapi percaya Mbak, kita hidup di dunia ini nggak akan selamanya kok. Itu akan ada hukum alam dan Allah maha segalanya Mbak. Itu aja, bukan berarti saya ngasih statement ini saya orang benar ya, enggak. Allah maha segalanya, wait and see aja.
Kak Novi, aku boleh ngomong nggak? Mau nanya. Silakan, yang lain tiktokan aja ganti-gantian, silakan. Kakak ada niatan balik untuk lapor nggak sih? Soalnya kayak udah kecewa banget gitu. Ini netizen. Kayaknya itu pertanyaan sama ya, di yang lain tadi sudah Itu udah dijawab. Assalamualaikum. Karena itu pihak kuasa hukumnya yang bisa menjawab itu. Iya, betul. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Kak Nopi. Ya Allah, aku kayaknya deg-degan banget nih bisa naik ya Allah. Ya Allah bisa ngobrol sama Kak Nopi. Ya Allah Kak Nopi semangat ya. Mudah-mudahan masalahnya cepat kelar, cepat selesai. Amin. Terus aku bolak-balik terus ngeliat itu ya Allah. Aduh, Kak Nopi, emang itu yang tuduhan tentang pakai narkoba itu bener gak gitu? Aku bener-bener penasaran banget ya Allah. Ya, nanti kita buktikan ya. Nanti kita buktikan berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Nanti kita keluarkan semuanya pada waktu yang tepat, itu aja. Ya Allah, jahat banget mulutnya. Sekali lagi kita kembalikan sama para netizen yang tercinta gitu, saya seperti apa. Kalau mungkin menurut kalian memang saya seperti itu, ya nggak apa-apa kan, sekali lagi hak masing-masing dalam percaya dan memberikan statement gitu. Iya benar. Ya Allah, semangat ya Kak. Udah aku gitu aja. Iya, makasih ya. Semangat semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gantian lagi. Silakan yang lain. Saya dong. Oke, silakan. Tiktokan aja, mau ngomong silakan. Tadi kan saya barusan di sebelah nonton live-nya Bang Erdila gitu ya. Katanya kalau dia kalah gak bisa buktiin kalau Mbak Novi itu salah katanya. Dia mau gantung diri. Barusan saya nonton tuh di live sebelah dia, katanya kalau jangan gantung diri, kita masih juga butuhkan barisan gitu loh. Katanya dia mau gantung diri. Jangan lupa kalau itu bikin surat wasiat kasih nama gue ya. Oh, itu di luar dari kuasa saya sebagai manusia normal ya. Masih ada lagi yang lain? Tadi direkam nggak? Tadi banyak yang rekam nggak? Boleh dong share ke aku. Pasti ada yang record tadi. Pasti ada. Banyak yang kalau kita minta rekotannya ke Bang Denis tuh, mungkin kalau mintanya baik-baik pasti dikasih sama Bang Denis. Benar guys, Agus mau bunuh. Kalau memang untuk perlihat baik-baik pasti dikasih. Yang ada rekotannya itu tolong dikirim ke ya. Silakan. Oh, yang lain di atas dulu, Bang Hasan, Elis Pras, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Kak. Saya mau nanya. Iya. Silakan. Itu ada statement katanya di Agus Di itu katanya mau mundur, itu benar nggak ya? Oh, nggak tahu, saya nggak ngikutin tuh. Oh, Tenopi semangat ya, semoga masalahnya cepet kelar. Oke. Semangat lah, semangat itu bukan untuk saya, tapi untuk kita semua sih. Iya. Itu aja sih. Ya udah, makasih ya Teh. Oke, thank you, makasih. Ya, makasih. Kan yang lain. Iya. Udah kayak radio swasta ini, model kayak saya ingat mati radio swasta dulu ya. Semangat. Kita di sini para netizen dukung buat kebaikan Mbak Novi. Udah segitu aja ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Yang lain silakan. Halo, Silakan. selamat malam. Saya Mama 52 tahun. Salam dari saya di Pertamina Hulu Energi Kepulauan Pabelokan untuk Denopi. Tetap semangat, tetap semuanya Mama mendukungmu nak. Kamu ya sama dengan anak saya gitu aja. Kebenaran tidak akan pernah memihak. Selamat malam, salam dari Bentar dulu Mami, saya penasaran ini. Pulau Pabean di mana itu? Pulau Pabelokan Bang. Saya Kulilas, saya Mama. Di mana? Daerah mana itu? Pulau Provinsi Seribu mana? dong Bang, Pulau Seribu. Pulau Seribu, ya. Untuk Nopi, saya selalu memantaumu. Saya juga perempuan yang sudah insya Allah mengantarkan anak saya ke masa depan yang lebih baik tanpa mengemis siapapun. Selamat malam, karena saya di objek vital tidak bisa lama-lama ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Salam Denopi ya. Ya.
Yang lain silakan. Yang lain silakan. Pencet gambar baru itu akan muncul mic di bawah. Nur Intan silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kasusnya yang lagi viral itu. Saya nggak dengar itu ada musik. Ini musik di mana ya? Saya nggak dengar itu ada musik. Di mana yang musik ini ya? Ini musik di mana? Di Nur Intan ya musik ya? Nggak ada ya? Oh silakan, oke, udah. Nopi itu musiknya dari Nopi itu. Hah? Musiknya dari Nopi sendiri. Silakan. Aku nggak setel musik. Silakan Mbak. Ya, buat Tenopi, aku sih suka scroll tentang Bang Aziz gitu, soalnya kan greget banget sama wawaknya gitu ya. Semoga ada kasus itu beres aja sih. Pegel liatnya scroll dia lagi, gak ada beresnya. Udah gitu aja Om, makasih ya. Halo. Oke, silakan. Selamat Bang Hasan. malam. Silakan. Yuk. Sebelumnya terima kasih sudah disempatkan di sini untuk bergabung. Tenopi, saya mau tanya, selama kasus ini bergulir, apa Tenopi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Agus atau gimana? Kayaknya aku di ini deh. Itu coba turun dulu deh, kayaknya akunnya ada yang itu ini tuh. Turun dulu terus naik lagi kak. Turun dulu baru naik lagi. Itu akunnya ada yang. Ini aku ada yang giniin kayaknya. Akun aku ada yang ngisengin. Iya ada yang itu. Turun dulu. Ini musik di mana ya? Naik lagi. Ini musik di mana tadi ya? Kok penasaran saya? Dari Nopi itu ada yang ngisengin itu akun. Kak Nopinya kayaknya deh Bang. Oh, ada yang bermain dalam permainan hari ini ya. Luar biasa. Coba naik lagi Kak Nopinya. Naikin dulu. Keluar dulu, terus keluar dulu dari TikTok terus masuk lagi. Banyak ngatur ya. Jangan teri di bawah, sabar ya. Nanti ganti-gantian ya. Gilir nih. Kalau nggak itu langsung aja kita turunin lah. Kalau nggak ada orangnya ditinggal aja.